Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taib ayuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini Allah izinkan kepada kita untuk melakukan taklim secara online, yakni ngaji fikih yang ketiga kalinya dari kitab Kifayatul Akhyar. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti kelak di hari kiamat. Taib ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Pekan lalu kita sudah belajar tentang yang pertama babud dibag, yakni tentang bab yang menjelaskan tentang samak, bagaimana kulit yang najis menjadi suci dengan cara disamak. Kemudian yang kedua adalah bab tentang siwak, tentang sunahnya bersiwak, kapan waktu-waktu untuk bersiwak dan sebagainya. Untuk pekan kali ini kita akan bahas tentang wudu, apa itu wudu dan sebagainya. Taib ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Marilah kita mulai dengan bersama membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, serta doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Taib, kita akan mulai ngaji kita dari kitab Kifayatul Akhyar karya Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Al-Husaini Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Yang pertama adalah tentang babul wudu. Kenapa kita harus berwudu? Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kamu hendak melakukan sholat, maka basuhlah muka kalian, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, dan basuhlah kedua tangan kalian sampai sikut, ya. Kemudian usaplah sebagian dari kepala kalian, wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Nah, wa arjulakum, dan basuhlah kaki kalian hingga mata kaki. Wudu ini merupakan wasilah menuju kita sempurnanya sholat. Maka menyempurnakan wudu merupakan bagian dari menyempurnakan sholat. Karena dalam kaidah ushul fiqh kita mengenal al-amru bisyai'i amrun biwasa ilahi, ya, artinya bahwa perintah terhadap sesuatu juga merupakan perintah terhadap perantara-perantara menuju untuk menunaikan kewajiban tersebut. Di antaranya adalah berwudu. Di antaranya cara menyempurnakan wudu adalah dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Dan kali ini akan kita bahas, ikhwas sekalian. Faslun faraidul wudu. Wa faraidul wudu sittatun. Nah, fardunya wudu itu ada 6, ya. Jadi ada fardu atau rukun, ada syarat, ya. Jika fardu atau rukun adalah kewajiban yang harus dipenuhi dan tidak sah tanpanya menjadi bagian dari amal perbuatan tersebut, dan itu adalah pengertian dari rukun. Maka rukun daripada wudu, ya, atau furudnya atau fardunya ada 6. Yang pertama adalah an-niyat. Kapan dilakukan niat? Inda ghuslil wajhi, yaitu ketika kita membasuh muka. Jadi an-niyat huwa al-qasdu, atau kehendak atau azam untuk melakukan wudu, dan itu dilakukan ketika kita pertama kali membasuh muka kita, ya. Kemudian syarat-syarat wudu apa saja? Yang pertama al-Islam. Nah, jadi seorang muslim
itu merupakan syarat untuk sahnya wudu. Untuk orang-orang kafir tidak masuk kepada sahnya wudu, tidak sah artinya. Kemudian yang kedua adalah at-tamyiz, artinya bisa membedakan antara baik dan buruk ya. Mungkin salah satu caranya adalah mengetahui, memahami antara tangan kiri dan kanan, itu merupakan salah satu ciri daripada at-tamyiz. Kemudian sucinya air, itu juga syaratnya wudu. Nah, jika tadi rukun itu bagian dari amal perbuatan, yakni adalah wudu tersebut, di antaranya adalah an-niyat ya. Kemudian syaratnya ya, itu adalah di antaranya sucinya air ya. Kemudian tidak adanya pencegah seperti halnya kekotoran ya, atau air ghairu mutlak yang seperti awal kita bahas, atau air yang mustakmal, air yang sudah terpakai. Itu tidak boleh kita pakai untuk berwudu kembali. Kemudian wa adamul mani asyar'i, tidak ada pencegah yang disyariatkan seperti halnya haid, nifas ya. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i menganggap atau berpendapat bahwa talafuz atau melafalkan ini tidak perlu dengan suara, tapi dengan menggerakkan mulut kita itu sebagai penguat ya, sebagai penguat ya. Jadi niat itu dilakukan ketika kita awal kali membasuh muka ya. Kita kasih contoh, seandainya kita hendak berwudu ya, ketika air itu sudah kita nyalakan, kemudian kita siapkan, kita basuhkan pertama kali ke muka, itu adalah saat yang tepat untuk berniat ya. Baik itu usapan yang basuhan yang pertama ya, atau yang kedua, itu boleh. Tapi terhitungnya adalah ketika kita mulainya berniat. Seperti itu ibu sekalian. Kemudian bagaimana cara meniatkan ya? Di sini ada waktu niyah wa kaifiyatuhuma, wa kaifiyatuha. Waktu niyah al wajibah ya. Jadi inda ghusli awal juz'in minal wajhi. Jadi pertama kali kita membasuh wajah itu adalah waktu untuk diwajibkannya berniat ya. Kemudian sedangkan sebelum niat, sebelum membasuh wajah, itu juga ada yang disunahkan membasuh kedua telapak tangan kita serta basmalah ya kan. Lah, agar kita mendapatkan pahala disunahkannya sebelum berniat wudu, itu adalah hadirnya kita hendak berwudu, kita niatkan dari awal adalah hendak berwudu. Beda halnya ketika kita sedang cuci tangan kemudian wudu sekalian. Nah, itu ketika seperti itu, maka cuci tangan tersebut tidak dianggap mendapatkan pahala. Tetapi hadirnya kita di tempat wudu yang hendak melakukan wudu secara sempurna, ketika kita sudah mulai membasuh tangan, itu sudah disunahkan atau mendapatkan pahala. Cara melafalkan niat atau cara berniatnya ada 3 cara. Yang pertama adalah kita niatkan untuk mengangkat hadas kita, hadas kecil ya. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin, diantaranya keluarnya sesuatu dari 2 jalan ya, tidur yang nyenyak ya, kemudian memegang kemaluan baik dubur maupun kubul, itu juga membatalkan, atau bersentuhan dengan lawan jenis ya, yang bukan mahram, itu juga membatalkan ya. Jadi niat yang pertama adalah caranya 3 cara niatnya. Yang pertama raf'ul hadas, mengangkat hadas kecil ya, atau at-thaharah anil hadas, bersuci dari hadas ya. Artinya apa ikhwan sekalian? Jika kita hanya berniat lithaharah itu kurang tepat, karena bersuci saja ada yang dalam bentuk tayamum, mandi dan sebagainya. Harus kita spesifikkan dalam niat kita. Maka sudah tepat kita diajarkan oleh guru kita berniat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Saya berniat untuk berwudu dalam rangka mengangkat hadas kecil fardhon lillahi ta'ala, fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang kedua adalah kita berniat untuk listibahati sholati, diperbolehkannya sholat, itu juga boleh ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ayyan wiya fardul wudu au ada al wudu wa in kana an-nawi as-sabi. Jadi boleh juga kita berniat
nawaitul wudu'a atau nawaitul adail wudu'a fardhol lillahi ta'ala, itu juga boleh ya. Barangkali kita mengajarkan untuk anak-anak kita, yang penting berniat berwudu, itu juga boleh. Taib ayuhal ikhwas sekalian, niat ini adalah yang membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Maka sejatinya merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang hendak berwudu ya, di usapan yang pertama dari wajah kita. Karena niat itu sendiri adalah ulama mengatakan merupakan sepertiga dari agama kita. Jadi niat itu adalah amalan hati, tapi justru itu merupakan sepertiga dari agama. Sepertiga yang lainnya apa? Yang pertama adalah hati kita ya, yang kedua adalah lisan ya, kemudian yang ketiga, sepertiga yang ketiga adalah al-jawarih atau anggota badan kita atau amal perbuatan kita. Jadi niat ini merupakan amalan hati yang merupakan tanda bagaimana amal kita diterima oleh Allah. Termasuk yang membedakan antara sholat duhur, asar, atau amalan ibadah antara satu dengan yang lainnya adalah dengan niat. Kemudian untuk orang-orang yang mempunyai udzur ya, dimana seperti kena penyakit beser ya, sering kencing, itu boleh, tidak harus wudu berulang-ulang. Jadi dimaafkan ya, dengan catatan kita wudu itu ketika hendak masuk sholat ya, ketika hendak masuk sholat. Tapi ketika kita seumpama waktu sholat keluar, itu dimaafkan. Maka dianjurkan oleh ulama untuk diniatkan dengan listibahati sholati, untuk diperbolehkannya sholat. Seperti halnya mustahadoh, karena dua udzur ini itu merupakan bukan dalam rangka mengangkat hadas, tapi listibahati sholati, kita niatkan agar diperbolehkannya sholat. Taib ayuhal ikhwas sekalian ya, ketika kita berwudu, seumpama kita lupa apakah kita niat atau belum ya, itu mungkin terjadi. Itu ketika keraguan itu selama masih dalam keadaan wudu, maka itu harus diulangi. Tetapi kalau keraguan itu setelah kita berwudu, apakah tadi saya niat atau belum, itu tidak mengapa, artinya tidak membatalkan wudunya, karena sejatinya wudu adalah untuk kesempurnaan wudunya ya. Tapi ketika kita masih membasuh muka atau sudah niat atau belum, itu dibolehkan, diharuskan untuk mengulanginya. Taib ayuhal ikhwas sekalian rahimani rahimakumullah ya. Kemudian fardhu yang kedua adalah membasuh muka, wa huwa awalul arkani az-zahira ya. Jadi berdasarkan ayat kalau Allah Ta'ala faghsilu wujuhakum, sini memakai kata faghsilu atau membasuh ya. Beda antara membasuh dengan mengusap. Ketika kata tersebut membasuh, berarti harus ada tetesan air ya. Tidak boleh tidak ada tetesan air. Itu minimal ulama mengatakan 2 tetes. Jadi ketika membasuh muka itu harus ada yang menetes ya, membasuh, bukan mengusap. Wajibu isti'abuhu bil ghusli, dan wajib untuk meratakannya. Dan anggota wajah itu hadduhu adalah dari mulai kita lepas, kita coba ikhwas sekalian, itu adalah dari mulai ujung dari rambut kita ya, lebarnya apa namanya, jidat ya, kemudian sampai lihyah, sampai ila muntahadzaqani tulan ya, sampai janggut ini. Kemudian lebarnya adalah sampai antara 2 telinga, sampai 2 telinga ini. Jadi harus rata, kemudian kita usur ya, kemudian kita ratakan untuk janggut kita. Nah seperti itu, sehingga wudu kita airnya akan merata di seluruh wajah kita ya. Kemudian yang bukan bagian dari anggota wajah adalah
dua pelipis ya, pelipis ini bukan, ulama mengatakan bukan bagian dari wajah, kemudian belakang telinga ini bukan dari wajah, tetapi untuk kesempurnaannya kita memang meratakan, melebihkan, itu boleh ya. Dan yang wajib adalah 1 kali, sedangkan yang kedua, ketiga itu adalah sifatnya sunnah ya. Untuk diantara bagian anggota tubuh yang wajib terkena ya, itu adalah bagian anggota yang cirinya bagian dari wajah adalah rambutnya tidak ketel ya. Ya. Contohnya alis, kemudian bulu mata, syarib ya. Kemudian lihyah, ini juga harus kena. Bibir itu juga bagian dari wajah. Maka ketika kita wudu, itu ketika umpama tidak bisa kita sudah memakai lipstik tapi kemudian melipatkan bibir kita, ini tidak sah wudunya, harus terkena, bibir ini harus kena ya, harus terkena. Kemudian syarat yang kedua ya, setelah wajah, wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini ya, yang kedua adalah membasuh kedua tangan hingga kedua siku kita ya. Jadi harus kita basuh ya sampai siku. Lebih baik kita lebihkan sampai atas siku agar wudu kita sempurna, Dan ini Rasulullah yudirul ma'a alal marafiq. Jadi membasuh kemudian dialirkan airnya, diputar sehingga dari atas sampai ke bawah itu terkena ya. Alal marafiqi. Ra'aitu Rasulullah yudiru alma alal marafiq, dari sini ke bawah, gitu. Ya, kemudian satunya lagi juga meratakan. Dan tidak boleh ada bagian-bagian yang menutupi kulit, contoh cat ya atau yang lain sebagainya, itu harus kita hilangkan terlebih dahulu. Ya, bahkan sela-selanya itu harus kita bersihkan. Kuku-kuku ini tidak boleh ada kotoran yang tebal sehingga menutupi air sampai ke dalam pori-pori. Kemudian wajibu isalul ma ila jami'i sya'ri wal basyarati hatta law kana tahta azfaruhu wasihun ya yamna'u wusulul ma. Jadi wajib untuk air rata hingga menyentuh semua kulit ya, bahkan sampai kuku-kukunya, tidak boleh ada pitek ya umpama atau sebagainya, itu maka wudunya tidak sah ya, karena air tidak bisa mencapai di kulitnya ya, tertutup oleh sesuatu ya. Lam yasih wudu'uhu wa sholatuhu batilah. Maka jika wudunya tidak sah, maka sholatnya batal. Fardu berikutnya adalah mashur ra'si. Nah, beda antara membasuh dan mengusap. Untuk kepala ini adalah dengan kata mengusap, maka boleh kiranya jika tidak ada air yang menetes ya. Jadi menurut Imam Asy-Syafi'i ya, itu rambut atau bagian dari kepala yang terkena itu minimal ya 1 rambut itu boleh sebenarnya, tapi harus disempurnakan. Kita mengambil sunnahnya. Menurut Imam Abu Hanifah harus rata ya, harus rata. Maka yang diajarkan di buku Kifayatul Akhyar secara sunnahnya adalah seperti ini sekalian. Untuk sebagian dari rambut kepala adalah dengan cara setelah kita mengambil air ini, dipertemukan 2 jari ini ya, kemudian jempol ini dipelipis ke belakang, dikembalikan 1 kali ya. Menurut Imam Syafi'i sunnahnya 3-3, tapi banyak ulama yang berpendapat di hadis bahwa itu khusus untuk kepala itu 1 kali cukup ya. Jadi seperti ini, kembalikan 1 kali ya, seperti itu. Dan untuk telinga itu sunnah ya, maksudnya adalah sunnah. Ada 2 cara. Ada yang berpendapat bahwa untuk membasuh telinga ini dengan cara langsung, karena ambil air kemudian dikembalikan langsung ke telinga. Tapi menurut Imam Asy-Syafi'i itu untuk telinga itu mengambil air yang baru setelah kita rambut ya, kemudian kita ambil lagi, kemudian air dimasukkan di sela-sela telinga, seperti itu.
Jadi wamsahu biru'usikum itu tidak harus seluruh kepala kita basuh, kita gerojok di air, tapi cukup dengan cara seperti itu tadi kita sampaikan, itu cukup sah. Bahkan seandainya terpaksa sekalipun, itu kita ambil air kemudian kita tempelkan di sini, itu sudah sah wudunya. Tapi jika kita mengambil kesempurnaan dengan cara tadi memutar satu kali, dikembalikan. Jika dalam keadaan tidak memiliki rambut, ya itu cukup satu kali saja, ya. Tidak perlu dikembalikan. Karena kemudian rukun yang kelima adalah ghuslu rijlaini ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki hingga dua mata kaki, ya. Liqauli ta'ala wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, di sini dibaca wa arjulakum, atofnya adalah bukan ke ar-ra's yang memakai kata mengusap, tapi kembali ke kata yang awal tadi, waghsilu wa arjulakum ilal ka'bain, seolah-olah seperti itu yang tersimpan, ya. Jadi atofnya bukan ke ar-ra's tapi ke aidiakum. Jadi memakai membasuh, ya. Jadi membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dan mata kaki ini itu seandainya ini adalah kaki, ini adalah mata kaki, maka kita lebihkan, ya. Jadi yang wajib kita basuh antara betis dan kodam atau kaki, ya. Jadi sampai mata kaki itu minimal, batas minimal. Tapi jika kita lebihkan itu adalah lebih baik. Sini dikatakan ada beberapa yang penting lagi. Jadi jika ada seumpamanya kita juga berhadas kecil sekaligus berhadas besar, ya. Jadi cukup dengan mandi besar itu sudah wudu kita sudah diangkat melalui mandi besar kita atau mandi janabah kita, ya. Jika itu berdasarkan oleh janabah. Jadi ketika kita mandi besar itu sudah secara otomatis hadas kecil itu akan terangkat. Kemudian syarat yang keenam, rukun yang keenam adalah at-tartib. Ya, at-tartib ini harus berurutan. Jadi seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana jika wudu itu sempat terpisah atau berhenti, umpama kerannya berhenti atau pindah keran, ya, itu pendapat ulama diperbolehkan, ya, selama tidak sampai mengering air wudu yang sudah kita usap di rukun sebelumnya. Contoh kita pindah keran ketika kita berwudu itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan selama dan meneruskan, artinya selama tidak sampai mengering di rukun-rukun sebelumnya. Kemudian sunanul wudu, sunah-sunahnya wudu, ya. Kemudian yang pertama adalah atasmiyah, membaca bismillah. Jadi tawadhu bismillah. Bismillah ini sangat penting dalam berwudu, yang sunahnya sifatnya adalah muakkad, sangat dianjurkan atau sangat kuat, ya. Tawadhu bismillah, minimal bismillah. Jadi sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita mengusap tangan itu sambil bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk menyempurnakan sholat kita itu dari wudu sendiri harus kita hadirkan hati kita khusyuk bahwa kita sedang berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baru kita melakukan rukun yang pertama, mengusap kepala dan serta niat, ya. Kemudian juga ada lagi sunnah waghusl kafain. Jadi membasuh kedua telapak ini juga bagian dari sunnah, ya, bagian dari sunnah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla ayyudkhilahuma fil ina' salasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu." Jika kalian bangun dari tidur kalian, maka hendaknya membasuh kedua tangan kalian, ya, sebelum memasukkannya ke dalam sebuah wadah, ya. 3 kali, karena kita tidak tahu kemana tangan itu semalam, ya kan, artinya memegang apa dan sebagainya, ya, seperti itu. Maka sunnah yang pertama adalah bismillah, kedua adalah membasuh tangan. Ini harus bisa kita lakukan. Kemudian sunnah yang ketiga adalah al-madmadah wal istinsyaq. Nah, ini memasukkan berkumur dan memasukkan di hidung. Caranya adalah seperti yang dicontohkan dengan cara 1 kali pengambilan air, ya, dengan tangan kita, kemudian masukkan di mulut sambil di hidung dengan tangan kanan, dikeluarkan tangan kanan kiri. Nah, seperti itu. Jadi ambil air dengan tangan kita, masukkan ke mulut kita, sekaligus masukkan di hidung, kemudian dikeluarkan dengan tangan kiri, ya, kemudian dikeluarkan baik yang dari mulut maupun yang dari hidung. Itu adalah sunnah, ya, sunnah.
Kemudian sunnah berikutnya adalah isti'abur ra'si wabil masyi. Jadi meratakan kepala tadi termasuk sunnah ya. Jadi meratakan kepala tadi dengan cara seperti ini kembali itu adalah sunnah. Minimal bagaimana? Ya cukup bagian dari kepala cukup ditempelkan, atau seperti ini cukup sudah sah wudunya. Kemudian wamashul udunaini, membasuh dua telinga. Sunnahnya Rasulullah itu ketika membasuh ke telinga itu adalah dengan air yang baru ya. Ya walaupun ada yang pendapat ulama yang mengatakan bahwa ketika membasuh telinga ini sekaligus, nah, seperti ini. Tapi di kitab Kifayatul Akhyar ini kita mengambil bahwa untuk membasuh telinga itu adalah dengan air yang baru, dengan air yang baru. Kemudian sunnah berikutnya adalah tahlilul lihyah al-kasah. Jadi nyela-nyelani jenggot yang lebat, maaf. Wa tahlilul asabi al-yadain. Jadi seperti tadi membasuh muka sekali memasukkan, ini juga sunnah. Untuk jenggot yang tipis itu sela-sela ini harus masuk ikhwas sekalian ketika membasuh muka. Ya, wa tahlilul asabi, menyela-nyela air tangan ketika berwudu bagian tangan itu juga sunnah. Bagian kaki itu juga sunnah kita basuh. Jadi tidak kita kucurkan saja, tapi di sela-sela jari jemari ini kita masukkan tangan-tangan kita. Itu adalah sunnah. Ya, jika tidak, ya tetap sah, tapi tidak mendapatkan pahala sunnah-sunnahnya seperti yang dicontohkan Rasulullah. Ya, seperti itu sekalian. Kemudian sunnah berikutnya adalah taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Kemudian wa taharatu salasan, bersuci dengan cara 3 kali setiap anggota. Jadi tadi rukunnya adalah ada 6 ya. Pertama adalah niat, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh tangan ya hingga siku, kemudian mengusap bagian dari kepala ya. Kemudian yang kelima adalah ghuslur rijlain, membasuh 2 kaki ya hingga mata kaki. Yang keenam adalah tartib. Nah, yang yumna 'alal yusra adalah hanya di bagian tangan ya dan kaki ya tentunya. Untuk kepala tidak ada bagian kanannya dan kirinya, hanya bagian tangan dan kaki. Kemudian salasan. Untuk yang kanan yang 3 kali itu ya sebagian ulama mengatakan selain bagian kepala, yang lainnya boleh dilakukan 3 kali, sunnah dilakukan 3 kali, terutama tangan, kaki, ya muka. Untuk kepala 1 kali aja cukup. Tapi ada juga ulama yang berpendapat seperti Imam Syafi'i itu semuanya 3 kali itu disunahkan. Yang terakhir adalah berdoa setelah wudu ya. Berdoa setelah wudu, bagaimana doanya? Seperti yang sudah kita hafal ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ditambah lagi boleh, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Seperti itu sekalian. Jadi insyaallah dengan kita berupaya menyempurnakan wudu kita, secara otomatis kita akan menyempurnakan sholat kita. Kita mempelajari fikih sehari-hari ini merupakan fardu ain, karena kita akan lakukan sering setiap hari, bahkan sehari 5 kali. Maka sudah sepatutnya bagi seorang muslim itu wajib memahami fikih sehari-hari, terutama wudu, sholat ya dan sebagainya. Taib ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah mengkaji babul wudu ya. Kiranya ada pertanyaan boleh disampaikan di melalui messenger di Instagram ya. Nanti insyaallah akan kita jawab di kesempatan yang lain. Dengan izin Allah ya, kita bisa mengkaji bersama kitab Kifayatul Akhyar. Semoga bermanfaat. Kita berdoa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Asa ayanfa'na Allahumma ta'alamna. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.